mereka memang sekuat itu di map Expanding River yang kembali ada di game yang keempat nih. Yap. Dengan Yuzong juga yang sudah diambil, ditambah lagi dengan Khalid. Ya tadi yang seperti aku bilang ya, ini kemungkinan untuk Gold Fighter bisa muncul lagi karena ya mereka udah punya semuanya nih. Hybrid antara DPS dan juga Defender mereka udah punya dari Khalid dan juga Yuzong. Bahkan kalaupun emang mereka pengen ngambil ke Assassin lagi untuk Bigetron by Vitality ya, menurutku Lancelot pun kembali lagi hadir ini oke kok. Karena backupnya bener-bener enak banget loh ini Yuzong Khalid yang bisa langsung maju ke depan. Ya ini mereka bakal ngasih tekanan banget ke arah lini belakang terutama dari Alter Ego dan bakal cukup sulit harusnya untuk seorang Yazuki mengantisipasi adanya gerakan dari Black Dragon Form ataupun Raging Sandstorm-nya. Tapi dijawab langsung dengan Kalea yang kali ini dipegang untuk pertama kalinya di match pertama kita bersamaan dengan Valentina. Wow, udah membuka lama Valentina ya. di awal. Ya kita sempat bilang kan, tadi kenapa kalian nggak masuk list, masuk banning sebenarnya. Karena udah pasti bakal di-absen di sana. Tapi ya udah pasti ya dengan adanya Kalea, Lancelot ini yang sebenarnya paling bisa ngejawab dan bisa ditangkap juga di waktu yang bersamaan. Jadi tinggal gimana mainin timingnya aja. Karena mau gimana pun Kalea pasti bakal ada follow up damage field-nya. Dan kemungkinan besar ini kayak let's say dari RV gitu kan dengan Granger-nya bisa muncul. Karena kemarin kita udah lihat nih di Shunshin Granger selama mid laner-nya itu adalah utility dan nanti EXP-nya yang bener-bener frontline, dia tetap bisa online kok. Bisa match lah untuk composition-nya. Ya, masalahnya nih Granger bakal dilepas apa enggak nih sama Bigetron nih, karena ada chance juga Bigetron ngambil ke pick keempat mereka gitu untuk Granger, karena sebenarnya masih aman banget untuk diamankan juga Granger untuk Eman. Kalau aku justru ngeliatnya Bigetron nggak tahu ya, feeling aja sih sebenarnya dengan Yuzong dan Khalid dan Lancelot yang diambil. Mereka bakalan coba untuk justru gold lane yang tetap ke arah fighter gitu loh, karena sebenarnya kalaupun emang dilihat kurangnya dari mana, magic damage kan belum kelihatan ya. Harusnya tadinya bisa hari dan diturunkan, tapi kan di ban nih. Jadi ya kalau mau kayak gitu, fokusin aja early-nya, biarkanlah untuk di arah mid lane taruhnya agak sedikit kayak hyper carry ataupun hero-hero setup seperti seperti yang diambil oleh Alter Ego di game 1 juga game 2 tadi. Dan Uranus band menurutku juga menjadi band yang sangat bagus banget untuk menutup Nino-nya. Cuman justru untuk Alter Ego, ya mereka masih butuh damage nggak sih? Mengingat bahwa apa lebih ke arah utility menurut gue soalnya. Iya, damage-nya nggak terlalu bisa untuk follow up nanti. Damage-nya ada, tapi nggak sebesar itu gitu loh dibandingkan dengan hero mid lane yang lain. Dan Chow, menarik nih ya, karena tadi kita ngeliat Chow dari Eman juga akhirnya bisa untuk memenangkan match up-nya ketika berhadapan dengan RP. Tapi kali ini kalau Granger kelepas udah pasti bakal auto pick sih ke arah RP untuk Alter Ego menurut aku. Dan one ternyata yang diambil ya, tetap akan coba untuk maksimalin damage juga dan mungkin jadi sebuah deny pick ya sih ini untuk kalau misalkan Alter Ego pakai dua fighter timelines-nya. Iya, secara nggak langsung ya, karena dengan ada one-one, apapun fighters yang dipilih bakal cukup kerepotan juga untuk berhadapan dengan one-one-nya. Dan ya mereka masih butuh damage sehingga nanti apapun pick off methods yang dilakukan oleh Kalea itu bisa dijalankan. Karena sejauh ini ya nggak ada yang bisa langsung instant burst dengan apa yang bisa diambil oleh Kalea-nya nih. Tapi tetap sih aku feelingku ini Alter Ego Granger udah enak ini kayaknya. Ya Granger atau Beatrix bebas sih sebenarnya, yang penting bisa nge-follow Kalea ya. Karena kalau misalkan nanti nggak di-follow, Kaleanya akan sangat merugi bagi Alter Ego. Setup yang mereka buahkan tentu akan sangat berat sekali untuk bisa dibawakan Cloud ternyata. Ruby dan Ruby XP. Wow. Untuk bisa menangkap ke arah dari Lancelot sepertinya. Dan juga menjadi lawan matchup yang menarik bagi Yuzong. ya makanya itu jadi kayak agak gelas kiran nggak sih ngelihat dari Alter Ego, karena damage mereka rata dari seluruh player tuh kayak 4 player bawa damage yang optimal gitu loh. Cuman begitu adanya komitmen dari Khalid dan juga Yuzong, kayaknya mereka juga susah untuk bermain secara melee gitu loh. Iya, dan masalahnya nih scalingnya lumayan banyak juga loh dari Alter Ego loh. Iya ya, ada Cloud, ada Yushichi juga, dan dengan last pick aku mau Gops nebak sih, Kagura last picknya. Kanan atau kiri Gops? Prediksi ya. Aku kiri sih, Alter Ego, oke. Profesor KB? Aku suka Kagura tadi dengan Oke, Choji? Aku kayaknya Kagura sih tadi. Oke, Radit? Aku Bigetron sih game keempat ini. Alright, kalau gitu kita akan langsung melihat untuk hasil dari game keempat seperti apa bersama Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Terima kasih banyak untuk para panelis kita yang luar biasa. Kali ini masih berada di match point untuk Alter Ego dan benar-benar Bigetron bangkit dari tidurnya. Mengamuk di game ketiga. Apakah game keempat kali ini akan mengamuk kembali? Atau bahkan Alter Ego yang mendapatkan kesempatan mendapatkan kemenangan kali ini? So happy playoff, mana tepuk tangannya?
let's go to the lane of down. Ini dia pembuktian dari Bigetron. Mampukah mereka bounce back lagi? Atau Alter Ego akan menurunkan mereka ke lower bracket dengan beberapa hero andalan. Bahkan Eman kembali dengan marksman-nya. 1-1. Ini salah satu power pick juga untuk Eman. Dan jangan salah nih, burst damage dari Moreno ini bisa jadi ancaman bagi kedua jungle. Ada Yazuki dan juga ada Goldhanger, ada Cloud. Ini sangat-sangat terancam bahkan dengan Kagura. Oke, tapi nampaknya ngomongin ke arah Kagura ini akan sangat sulit untuk di take down. Karena cukup fleksibel, tapi dia juga bisa memberikan instant burst terhadap Arfi. Arfi nggak boleh sembarangan juga loh, Lim. Yep, jelas. Kalau misalkan salah masuk aja, tiba-tiba akan langsung di burst oleh Moreno tuh hilang langsung. Instan bahkan oleh Cloud. Karena gue jarang banget kan, lihat Cloud dia bikin defensive item. Mungkin Rose Gold nanti tapi diaramin kasar banget keduanya. Oke, bakal coba dapetin satu point kill dari seorang Finn. Gak boleh terkena first blood, tapi Quick Sand Guard yang on point. Karena menyelamatkan dirinya, setidaknya nggak ada damage tambahan. Tapi Arfi versus sosok dari seorang Eman, 1-by-1 situation di arah top lane. Kali ini Arfi masih coba untuk memaksa. Dan ingat, ketika sosok dari seorang Eman tidak memiliki lagi Inspire, apakah tetap akan menjadi inspirasi di laningnya? Tapi seenggaknya memang dari Arfi dia akan menang emblem sih. Basic common itu kuat banget laningnya. Dengan adanya regen, adanya damage. Sementara untuk Eman dia harus bermain lebih sabar. 1-1, dependent sekali dengan item. Dia harus cari seenggaknya 3 itemnya dan baru nanti online ke depan. Jadi follow up damage juga, bukan yang jadi bisa nge-carry sendiri, beda dengan Cloud. Makanya sekarang kayak turtle atau objektif-objektif yang bisa dikuasai oleh teman-teman Bigetron itu sangat berpengaruh ke arah Eman. Yes, betul. Ditambah lagi kalau kita ngelihat rotasi yang akan dilakukan oleh sosok seorang Araki yang lebih cepat. Dan Shogun ini juga nggak bisa target inti langsung menuju ke arah Arfi. Karena untuk mendapatkan ke arah Arfi, pertama visionnya harus jelas. Kedua, apakah Arfi kali ini tidak memiliki battle mirror image, Lim? Jadi ya, timing ya berarti lagi-lagi. Sementara dari turtle keduanya bisa set up sih. Oh, mau di take over. Mau di take over, tapi lihat Moreno di sana menunjukkan batang hidungnya. Yasuke memberikan informasi di mana ada Black Tangle Transform. Dan di sana Petrify Gaming. Gagal membuat Yasuke berhasil mendapatkan satu momentum terhadap Retribution. Bahkan di belakang sana sosok dari seorang Alex juga harus mundur ke belakang dengan flicker yang dimiliki. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan Shogun on point terhadap Petrify yang dia miliki. Ya. Zoning yang dilakukan membuat adanya space untuk Nile melakukan steal tadi ke arah turtle. Dan ini menjadi kerugian yang terlihat cukup nyata bagi Alter Ego. Goldnya ketarik sedikit, walaupun memang masih under 1000. Tapi seenggaknya pattern dari Nile juga terjun lancar walaupun gagal dapetin Rokusha. Tapi semuanya masih lancar sesuai on the plane. Dan Nino kali ini punya tugas yang lebih berat lagi. Biasanya dia absorb damage, tapi kali ini dia gimana caranya? Shogun ini kehilangan Petrify atau Black Dragon Transform ini dipaksa untuk bisa dibuka defensif, bukan untuk ofensif. Ya, atau kalau misalkan kebuka gimana caranya bisa di kiting dulu sampai Black Dragon Formnya habis. Dan ya kalau ngomongin Yuzong tanpa Black Dragon Form ini bakal bahaya banget. Oke, langsung aja di sini depan sana langsung Tsunami Slam. Watch out RKO Tsunami Slam dari seorang Alex. Mendapatkan kesempatan yang sangat mahal, bertukar dengan adanya plating gold terbangkan satu buah turret di arah bottom lane kah? Surprise yang diberikan, tapi informasi yang didapatkan adalah Finn bakal coba untuk melakukan sedikit defensif di arah bottom lane. Tapi tidak akan dibiarkan oleh Nino, supaya satu turret tetap akan dijalankan. Dan ini tadi sempat Lim bahas, objektif yang harusnya dipegang sama Bigetron. Karena dari Alter Ego punya Cloud-nya, malah Alter Ego yang dapetin momentum di sini Lim. Iya. Counter setup ini memang bahaya, tapi ketika inisiasi berjalan dengan sempurna, ya jelas inisiator hero dipegang oleh teman-teman Alter Ego dan Resistance miss. Dengan ada flicker tadi, ngebuang satu flicker, Nino masih aman. Jujur menurutku gak harus pakai flicker. Pertama, kalau misalnya kenapa nggak harus pakai flicker? Kalau misalnya ada Finn di sana, dia reject Sestrom, dia masuk damage di situ, masih ada minion yang bisa dilakukan clear di arah bottom lane. Kedua, kalau itu memaksa Shogun dengan keluarnya Blade Dagger Transform dan juga Petrify, itu keuntungannya untuk Yasuke, Lin. Itu dia. Jadi kayak banyak sekali baitnya. Tsunami Slam dan Instant Nile! No way! Out of nowhere di saat Turtle muncul, Nile memaksa dan terlalu dingin. Dia sampai masuk ke dalam jungle itu offside yang berlebihan, tidak bisa di-cover sama sekali, membuat para pasukan dari tim Alter Ego kali ini mendapatkan keuntungan. Dan ingat, Yasuke bukan hanya dapat turtle, Yasuke dapetin 2 point kill. Farming gold dari point kill yang didapatkan oleh Yasuke, dan itu dia Cross Mountain. This is Captain Eman speaking. Belum ready to take home, mundur ke belakang, Yasuke ter-take down karena inisiatif dengan Moreno menutup jalan para pasukan dari tim Alter Ego untuk bisa pulang. Tapi sosok dari Nino membalikkan ke arah dan Arfi. Blazing duet from Arfi.
Tim fight lanjutan yang sangat berbahaya sebetulnya. Mereka udah kebuang banyak sekali source kill. Tapi karena dipaksakan terus-menerus, akhirnya jadi kerugian kembali untuk Bigetron. Arvi lagi-lagi masuk di timing yang sempurna. Blazing duet yang gak bisa langsung diapa-apain lagi. Gak ada cancellation, Moreno udah burst juga. Menjadi satu keuntungan lagi. Nino bahkan agresif banget. Apa yang dilakukan Nino di sini karena dia tahu. Dapat langsung. Noven dikeluarkan menuju ke dari Tsunami Slam. Tanpa adanya payung Moreno bisa apa? Tanpa adanya payung Moreno hanya mbak-mbak biasa di tengah sana, Lim. Itu dia. Gak bisa fully bahkan ya ketika payungnya dilempar. Dan ya itu menjadi celah. Sebenarnya susah banget sih dari teman-teman Alter Ego kalau mau melakukan initiate Alex dia bisa di-dodge. Banyak banget yang bisa nge-dodge. Tapi nyatanya semua berjalan dengan sempurna. Targeting ke arah Nail, ke arah Shogun. Itu berdampak positif untuk mereka. Wah, Alex. Ini benar-benar mengerikan sekali permainan ofensif yang diberikan. Dan satu suaranya ini loh. Sebenarnya yang lebih mengerikan adalah satu suara dan responsif Alex sebagai sosok seorang roamer. Terjadi kembali ini. Tadi dia Gatot Kaca dia nunjukin responsifnya dan ini terjadi kembali. Justru berbanding terbalik dengan Finn. Aku belum lihat Finn yang maksimal, Lim, jujur aja. Iya, dari Alex mungkin permainan defensifnya, covernya dari Alter Ego tadi kelihatan banget kan untuk Gatot Kacanya. Sekarang agresivitasnya kelihatan juga untuk dari Tsunami Slam-nya. Jadi harus hati-hati nih sementara di arah top lane. Arvi menurutku juga bukan sosok yang gampang untuk di-gank. Mereka kekurangan dari efek sisi, efek stun-nya. Sehingga ya ada burst damage dari Moreno pun itu sebenarnya masih bisa lari. Ya, dia pakai flicker lagi, dia nggak main Purify di sini. Tapi informasi yang didapatkan adalah tidak ada Phantom Execution. Informasi kali ini, vision yang jelas diberikan terhadap sosok seorang Yazuke. Bakal coba untuk mentargetkan di mana Shogun berada. Tapi zoning out dari Nino ini yang ngebuat Yazuke bebas banget dapetin turtle keduanya. No perfect turtle, but it's okay. The best thing yang bisa dilakukan oleh sosok seorang Yazuke. Dibalikan kembali ke dan Tsunami Slime! Langsung di belakang sana, mencoba untuk bertahan. Arvi poking damage dilakukan, masih bersahan. Dan para pasukan dari tim Alter Ego menunggu Arvi untuk masuk dan itu dia. Blessing duet dari Arvi mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Untuk para pasukan tim Bigetron mereka kehilangan Shogun dan Alex. 1-1. Pertukaran yang lumayan mahal pastinya. Karena sekarang mid-nya akan mereka coba dorong. Dimana Turtle gak ada juga, jadi gak ada objektif yang sebenarnya bisa diambil. Akan reset kembali, tapi lihat gold dari Alter Ego. Melambung 3.000 gold. Ini ancaman yang sangat-sangat nyata buat teman-teman dari Bigetron. Oke, dan jangan lupakan, ini ngelihat permainan dari sosok Arvi, dia bagus banget laning managementnya. Dia lepasin aja apapun yang ada di sana, dia nggak mau clear, dia pastikan dari one-one ini nggak bisa melakukan split push. Itu dia. Bahkan lihat di bagian bawah, ini nyantai banget ya Yazuke. Dia ngedorong satu wave. Adanya Mountain Shocker ngebuka vision juga. Nggak bisa dipunish. 4.000 sekarang Ji. Naik terus menerus. 4.000 yang beratnya itu ada di tangan dari sosok seorang Eman nantinya. Kenapa? Eman nanti cross potnya nggak bakal terlalu sakit, Lim. Beratnya di Eman di situ. Oke, pecah. Ya kan weakness point-nya. Tapi nggak bisa ditumbangin karena damage-nya nggak cukup. Gold musuh terlalu tinggi. Iya. Dan gue ngeliat dari celahnya ya, Bigetron sebenarnya masih punya. Masih. Tapi ya celah itu susah banget buat didapetin karena mereka gampang banget kiting. Jujur Black ya. Dragon Form dan lihat Council lagi galak banget Alter Ego. Jujur ya, di sini yang bisa membawa Bigetron membawa kemenangan di late game itu Moreno sih, Lim. Banyak banget yang mungkin gak expect sama damage Moreno yang besar menurut gue. Oke, tapi ya kalau misalkan Morenonya nanti bisa dipick juga kan sama aja Ji. Jadi ya balik lagi dari Alter Ego mereka mainnya kiting. Gimana caranya ngebuang Black Dragon Form, ngebuang burst dari Kagura, disitulah baru akan masuk. Carry mereka ada 2. Crossbow of tank dibuang. Dan lihat rotasi yang dilakukan Arvi dan Eman. Eman kalah rotasinya. Berbanding terbalik dengan Eman dengan Chow. Iya. Arvi yang lumpuh total. Benar-benar sekarang gantian patah malah ya. Sementara Lord kembali di setup dan Bigetron. Mereka gak boleh biarin Lord ini, mereka harus coba kontes di menit yang ke-9. Eman setidaknya sudah punya beberapa modal. Dan kita akan lihat nih pertarungan yang akan diciptakan oleh keduanya. Udah ada Trinity Trinity Swift dipegang dan langsung ada Tsunami Slam di depan sana. Bakal coba di-comment tapi Arvi menjadi target utama. Langsung ada Mountain Shocker, Vision terlihat sangat jelas. Black Dragon Transform sudah hilang tapi kali ini para pasukan dari tim Alter Ego lah yang mendapatkan keuntungan. One shot point kill yang diberikan dari tim Bigetron udah tidak ada. Lihat Shogun dipaksa untuk membawa ke arah belakang. Alek target utamanya ada terlalu banyak source kill dikejar untuk Alek dan itu nggak worth it. Yap, itu dia. Dan banyaknya source skill membuat akhirnya setup bisa berjalan kembali dengan cukup lancar harusnya. Ya, lagi-lagi tarik ulur adalah kunci. Oh, Arvi di burst.
gagal nampaknya. Itu yang gue bilang tadi, Arfi pasti masih bisa gerak. Arfi masih bisa gerak dan goldnya kalah Lim. Jadi dia. nggak punya item yang capable. Di sini Moreno cuma punya 400-900 gold. Dan kalau ngomongin ke arah Arfi dengan kelincahan yang dia miliki, perbandingan 2 level, ini dipegang sama Arfi, menuju ke arah perbandingan 3 level. Dan itu nggak bakal bisa di-burst Iya, dengan item dia yang saat ini. Benar-benar. Mereka mau nggak mau harus tarik ya sampai benar-benar di level yang sama. Bahkan di item yang sama. Dan ya kalau memang mereka bisa paksa terus-menerus nggak kasih kesempatan itu untuk Bigetron, ya mungkin aja match ini bisa ditutup oleh Alter Ego. Tapi mainin laningnya dulu, itu yang menjadi sebuah keuntungan dari Cloud. Dia mainkan laningnya. Dia mainkan dulu vision yang di atas supaya perpasukan dari tim Bigetron kalau kalah dalam event ini dia akan bawa buyar. Dan itu dia. Maksa Black Dagger transform lagi keluar. Ini pertanda perang yang sudah dihitung kalkulasinya 1-0 dipegang oleh Big Alter Ego. Dan terus, tapi Lordnya coba untuk dipegang. Coba dipasang, Tsunami Slam, Blessing Transform Marvin! Menutup para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, tapi this is Captain Eamon ready speaking to take off yang langsung landing bertabrakan dengan karang di depan sana. Ya, Lordnya masih ditarik ulur dan terus berjalan. Dan ini harus bahaya, Bigetron nggak boleh sembarangan masuk Lord untuk Alter Ego. Ingat, Bigetron memang kuat, crowd control burst-nya dapat, tapi Bigetron itu punya satu kelemahan. One shot, one kill, pastikan satu peluru yang ditembakkan itu nyampe dengan target. Kalau satu pelurunya nggak kena, mereka belum tentu bisa reload lagi, Lim. Itu dia. Sekarang defensif dari Bigetron. Mereka nggak punya high ground defense yang cukup kuat. Apalagi Kagura ini bukan tipikal spam skill, dia tipikal burst damage kan. Yang dimana timing pengeluaran skillnya tuh harus diperhatikan. Dan Eman memang bisa balikin keadaan tapi di posisi under. Baru jadi 3 item, damage-nya masih minim banget ini dari Eman. Belum ada penetrasi, baru ada attack speed aja. Dari Moreno pun sama, dia baru ada Genius One juga, belum ada damage burst pasti. Sementara lihat dari Yazuke yang udah dengan Blade of Despair. 1 buah damage yang keluar aja dari pasifnya. Mungkin bisa ngilangin 1/4 darah nih. Aduh, di arah bottom lane kali ini mereka akan coba masuk dengan adanya 3 player yang udah available. Ijume standby on position, belum ada yang di copy kali ini untuk permasukan dari tim Bigetron by Vitality. Coba untuk mempertahankan dengan adanya Shogun. Berikan vision, zoning out telah dilakukan, tapi nampaknya permasukan dari tim Bigetron mereka harus lebih berhati-hati karena ada next wave. Konsel game ini diberikan oleh Finn, terlihat terdeteksi dengan sangat jelas. Betul mirror image ke arah belakang, itu akan adalah bait untuk Arfi. Jangan lupakan, Arfi walaupun bukan dengan Purify, dia masih punya battle mirror image, Lim. Itu dia, masih bisa bertahan juga untungnya. Dan dari Bigetron, mereka gak bisa untuk paksa langsung nge-counter 9.000 gold. Ini gak main-main. Kalau mereka coba untuk ngebalikin dan gagal, kayaknya bakal bisa langsung lurus juga dari Alter Ego. Mereka punya kemampuan untuk itu. 2 striker. 2 striker, landingnya bagus. Itu jangan lupakan, kadang ada 2 striker tapi landingnya nggak bagus. Landing management yang nggak bagus itu ngebuat mereka gagal untuk one straight push. Tapi kali ini, yang gue liatin dari tadi, ini jujur gue agak kaget dengan Alter Ego yang landing phase-nya, landing managementnya bagus banget ketimbang Alter Ego di season-season sebelumnya. Iya, Ini lebih rapi. Iya, ini landing Alter Ego terbagus loh menurut gue di season ini. Coach Saver Effect? Hot savernya Mungkin. pasti. Ya, karena yang memang kelihatan juga yang mereka nggak terburu-buru. Karena kita tahu kan stigmanya Alter Ego kan ada pasifnya. Ketika mereka mau coba endgame, ada aja celahnya. Holy Crystal, oke Hijume, ini striker ketiga ternyata Ji. Tiba-tiba dia jadi striker dari support system jadi striker kali ini karena dia tahu dia butuh burst damage. Dan one-one harus lebih aware Lim kalau gue bisa bilang. Full item. Dari Arfi. Arfi full item. Iya, ini damage dari Arfi-nya bisa langsung nge-burst Eman bahkan. Ataupun ya Moreno. Dan gue ragu nih ketika masuk dari Blazing Duetnya Arfi itu bisa dipegang Moreno. Karena ya stoppernya lagi-lagi minim. Bigetron, lihat. Itu pokingnya dan pemain Cloud. Gue jujur, gue lihat Arfi ini kayaknya pemain Cloud udah lama Lim. Karena pemain Cloud yang sudah lama, mereka tahu cara mainin poking damage dengan basic attack. Front to back. Iya, front to back. Mereka nggak bakal langsung buka hajar kecuali dalam gold yang tinggi dan dia tahu nggak bakal kena sisi. Tapi kalau misalnya dia tahu dia yang bakal di setup, dia pasti akan mainin basic attack ya. BMI ke belakang, artillery, tembak depan, balik, tembak depan, balik. Skating terus tembakan instan akan terjadi. Sebuah keuntungan dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka dikejar habis-habisan tapi lihat apa yang dilakukan oleh Vito. Belakangnya. Memperebutkan Bigetron by Vitality. Triple kill, looking for Maniac. Membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality kali ini tidak ada kesempatan untuk bisa mempertahankan Arfi dan bahkan di arah bottom lane. Bawahnya. Looking for one straight push. Ini bencana. Bigetron
Bigetron. Mereka memang masih punya pin, tapi lihat apa yang dilakukan oleh next Army. wave. Fucking damage terlalu sakit banget, tidak bisa dibendung kembali dan hilang. Next wave. Instant kill, fokus ke arah base-nya. Bigetron diturunkan ke lower bracket oleh El Familia Alter Ego. Kekompakan menjadi sebuah kunci. Alter Ego bermain dengan sangat-sangat gemilang, bahkan peringkat kedua di regular season mereka turunkan di lower bracket dengan kekuatan kekeluargaan, kekompakan mereka pasif dari Alter Ego sudah hilang. Sekarang El Familia menuju upper bracket. Blazing duel.